Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, penghapus dosa berikutnya adalah amal soleh. Setelah sebelumnya seorang hamba bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mohon ampunannya, kini ia memulai kehidupan barunya dalam tanda kutip, yaitu dengan memperbanyak kebaikan, dengan memperbanyak amal soleh sebagai bentuk atau bukti keseriusannya dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal soleh dan taubat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian penghapusan dosa itu sendiri, sehingga siapa saja setelah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak amal soleh, insya Allah taubatnya akan diterima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang. Selain diterima taubatnya, Allah juga mengganti kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukannya dahulu dengan kebaikan-kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ganti kejahatan-kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang berlaku zalim, lalu ia menukar kezalimannya itu dengan kebaikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, kata Allah, maka katakanlah, salamun alaikum, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, lalu ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Selain itu, keistiqomahan dalam beramal soleh juga diperintahkan, dan hal itu pula yang menyebabkan diterimanya pertaubatan seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun bagi yang bertaubat, bagi yang beriman dan yang berbuat kebaikan lalu tetap dalam petunjuk, artinya tetap dalam keistiqomahan dalam melakukan kebaikan. Bagi kaum muslimin yang beramal soleh, selain akan memperoleh ampunan, ia juga akan memperoleh rezeki yang mulia dari sisinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Amal soleh juga erat kaitannya dengan sifat-sifat mulia seperti sabar dan lainnya. Maka siapa saja yang bersabar dan beramal soleh akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal soleh, mereka itu memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Secara umum terkait amal soleh ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan-perbuatan baik itu, amal-amal soleh itu menghapus kesalahan-kesalahan. Karena itu tidak ada alasan bagi para pelaku taubat untuk tidak segera memperbanyak amal soleh. Jaminan keberuntungan telah menunggu dan disiapkan bagi mereka yang serius dalam beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah hal yang baik agar kalian beruntung. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penghapus dosa berikutnya adalah menghindari dosa besar. Setelah sebelumnya amal soleh dilakukan dengan istiqomah, maka ujian, godaan pastilah ada dan selalu menghampiri. Apalagi setan telah berjanji akan terus menggoda. Disinilah tantangan dan ujiannya. Karena itu jangan sampai terjerumus kembali melakukan dosa besar yang pernah dilakukan. Siapa saja yang mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan dosa besar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa kecil, di antaranya selama dosa-dosa besar dijauhi. Hal itu dipertegas kembali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man jaa ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a wa yuqimus shalah wa yu'tiz zakah wa yajtanibul kaba'ir kana lahul jannah." Barang siapa datang pada hari kiamat dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ia mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menjauhi dosa-dosa besar, maka baginya surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.